Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandria Maya Sadanu, saya dari kelompok 12. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Sad Azariyah. Yang pertama, pengertian Sad Azariyah. Kata sad menurut bahasa berarti menutup, dan kata azariyah berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, sad azariyah secara bahasa berarti menutup jalan kepada satu tujuan. Imam Al-Shatibi mendefinisikan zariyah dengan melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung suatu kemaslahatan untuk menuju ke suatu kemasadatan. Maksudnya adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diberikan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan. Menurut istilah usul fikih, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, Sad Azariyah berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Kedua, kehujahan Sad Azariyah. Meskipun hampir semua dan penulis usul fikih menyinggung tentang Sad Azariyah, namun amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan khusus secara tersendiri. Ada yang menempatkan bahasanya dan dalam deretan dalil-dalil syara yang tidak disepakati oleh ulama. Disepakatinya Azariyah sebagai salah satu dalil dalam menempelkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syarak tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara terhadap perbuatan pokok. Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan ke arah itu, seperti Al-Quran surah Al-An'am ayat 108, kemudian Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 104, kemudian Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Ketiga, macam-macam tingkatan Sad Azariyah. Ada dua macam pembagian zariyah, yaitu A. Zariyah dilihat dari segi kualitas kemaslahatannya. Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa dilihat dari segi kualitasnya dibagi kepada 4 macam. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemaslahatan secara pasti. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan karena jarang membawa kemaslahatan. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kemaslahatan. Keempat, perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan juga perbuatan itu membawa kemaslahatan. Kemudian, zariyah dilihat dari segi kemaslahatan yang ditimbulkannya. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Zariyah dari segi ini terbagi kepada yang pertama, perbuatan itu membawa kepada suatu kemasadatan seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk dan mabuk itu ke suatu kemaslahatan. Yang kedua, perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak. Baiklah, hanya itulah penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.